Mainan kata-kata ya, karena Gen Z, Gen apa kan, Gen Halilintar ya, tetap aja Z. Bukan boomer ya. Gen Z, Z jomblo. Ini menarik ya. Halo viewers, kita ketemu lagi di podcast ODGJ. ODGJ itu apa, Hilmi? Ngomong-ngomong doang nggak jelas. Podcastnya nggak jelas, obrolannya nggak jelas, orangnya nggak jelas. Jadi dengerin aja lah. Iya. Nggak bosen-bosennya, saya ngingetin, saya Afin. Ini dengan Hilmi. yang ini dengan Tuan muda dari. Oke, pemuda vintage. Jangan lupa Old ya. school bro. Old school, oke. Viewers, hari ini topiknya ada menarik nih. Menarik kenapa? Karena kita mau ngomongin dua generasi berbeda. Yang satu Gen Z, satu milenial. Mengerucutnya kita mau ngomongin tentang gaya hidup, pola hidup mereka. Atau bahasa kerennya lifestyle ya. Lifestyle dari mereka ini bertolak belakang sih. Ini sih menurut research ya. Research seluruh dunia nih, di seluruh dunia tuh mirip-mirip ya researchnya. Nah kita bahas nih. Walaupun yang ngebahasnya milenial dan Gen X, Gen Z. tapi kan kita boleh lah ya kita bahas sesuai dengan pendapat kami masing-masing. X. Boomer bro lu. Boomer Gen Z. kedua, ini Gen X, Gen Gen X. Z. Bukan boomer ya. Gen Z, Z jomblo. Nah, ini menarik ya viewers. Ya. Ini pandangan kami menurut lifestyle ini. Nah, saya mau nanya dari Kang Helmi dulu. Kang Helmi, Jelas lah. tahu ya beda Gen Z, milenial. Tahu dong. Oh ya, oke. Kang Helmi ini milenial toh? Saya ya milenial menuju Gen Z lah. Milenial menuju Gen Z. Ya jujur lah milenial ya. Milenial tapi ngincar Gen Z ya. Ya, maksudnya ya. ya jelas tuh dong. Oh, oke. Suka daun muda bro. Oke. Nah, gimana pendapat Anda? Anda setuju nggak kalau gaya hidup, lifestyle-nya tuh beda nih milenial? Kita ngomong secara garis besar ya. Besar. Antara Gen Z dan milenial itu berbeda. Anda setuju nggak sih? Sebenarnya kalau lihat dari biodata sih yang tadi Kang Afin bilang emang iya. Yes. Tidak seperti itu memang bertolak belakang. Cuman pada realnya kalau saya suka ke dunia malam pun Gen Z banyak kok seperti itu gitu. Berarti kita bahas dunia malam nih ya. Ya, Oke. apapun lah itu kan lah ya, dari lifestyle-nya juga. Cuman kalau saya lihat memang untuk inisiator kayak contoh kecil fun run. Sekarang tuh yang lagi booming tuh apa? Padel ya. Padel terus kayak olahraga apapun tuh pasti inisiatornya tuh kebanyakan tuh pelakunya tuh pasti kebanyakan Gen Z. Apa karena mereka lebih muda? Saya Enggak kurang juga, ngerti ya, saya kurang paham di sana tuh kenapa mereka tuh kayak lifestyle tuh bener-bener healthy banget lah gitu. Oke. Saya seperti itu aja sih. Oke, ya nanti kita lebih dalam lagi. Itu baru garis besarnya aja. Kita sekarang bahas ke Koerik. Koerik, Anda sebagai perwakilan dari Gen X ya. Enggak. Pendapat Anda, kan kami milenial dan Gen Z ini kan hitungannya kayak anak-anak Anda lah. Nah, Anda Anak buahan lah ya, anak haram. Anda udah terlalu jauh lah perbedaannya. Pendapat Anda gimana soal lifestyle yang berubah drastis nih? Ini menurut data ya, by data di seluruh dunia. Gimana kalau dilihat tuh Gen Z itu lifestyle tuh berubah dengan milenial, Gen X dan sebagainya gitu. Menurut Anda gimana? Menurut saya itu cuma permainan kata-kata ya, karena Gen Z, Gen apa kan, Gen Halilintar ya, tetap aja kan sebetulnya orang itu nggak terpaku gitu sama generasinya gitu. Terpaku mungkin. Kalau orangnya emang senang hidup sehat ya, mau dia jompo, anak muda segala macam juga sehat-sehat aja. Kalau yang senang mabok-mabok ya Anda juga gitu. Jadi sebetulnya beriring waktu keluarnya yang ada gitu diulangi sebenarnya gitu. Dulu kita juga suka kata-katain yang lebih senior, wah ini gaya hidupnya nggak sesuai gini-gini. Taunya kita yang sekarang dikata-katain yang lebih itu kan lebih muda, nggak sehat apa, tapi sebetulnya nggak ke situ juga. Itu lebih ibaratnya mengkotak-kotakan lah gitu, karena nggak baik juga. Akhirnya orang yang gimana, oh saya udah di kotak ini berarti saya hidupnya harus begini, tapi jadi nggak, walaupun positif ya, tapi kan jadi nggak sesuai dengan keinginannya, tidak sesuai dengan kebebasannya, tidak sesuai dengan inspirasinya gitu. Gitu yang menurut saya sekali ya. Untuk detail buat inspirasi gitu ya. Jadi kita harus menginspiratif, karena kita kan sebagai manusia pasti punya keinginan kan, Ya. sesuatu hal gitu.
Ya, oke, lanjut ya. Berarti menurut Anda gimana tadi? Secara garis besar, menurut Anda perbedaan dari hal-hal ini, Iya, maksudnya itu gaya hidup yang berbeda ini, nggak ternyata menurut saya nggak ada perbedaan, itu lebih ke kata-kata aja, karena kan kita juga nggak bisa mengelompokkan tertentu benar-benar ini gen apa karena batas-batasnya itu sangat-sangat transparan gitu, nggak jelas gitu. Kata-katanya. Oke, kita balik lagi ke Kang Hilmi ya. Kang, tadi kan Anda setuju tuh dengan berdasarkan research ya kita ya. Nah, apa sih yang Anda lihat yang kelihatan banget tuh perbedaannya tuh apa? Sebenarnya kalau perbedaan mata sama-sama aja, nggak ada perbedaan, nggak ada differentnya, nggak ada ya. Cuma kalau saya lihat itu, kenapa untuk kaum Gen Z itu lebih menonjol dari aktivitasnya yang saya ngomong positifnya ya, kayak lari ataupun olahraga semacam seperti itu, karena tuh mereka tuh lebih cepat segala sesuatu menjadi viral dengan adanya mungkin media sosial, dengan adanya Apa karena mereka lebih lihai dalam dunia teknologi? Nah, itulah mungkin salah satunya, mereka tuh pintar mengolah dalam media sosial. Apa ada AI sekarang kan? Ya dulu AI belum seperti sekarang. Dulu kan masih awal Gen Z itu kan masih AI masih belum ada tuh. Mungkin mereka lebih pintar untuk memviralkan sesuatu. Jadi mungkin kebiasaan itu dulu udah ada. Cuma karena kita nggak bisa mengolah sesuatunya di media itu lebih bagus, orang tuanya tutup mata aja lah gitu. Mereka tuh lebih pintar sebenarnya. Jujur saya memang mengaku itu. Secara teknologi. Gen Z itu satu lebih pintar mereka. Oke. Jadi menurut Anda itu emang ada perubahan ya? Ada perubahan dari lifestyle ya? Betul. In global ya, secara In global, global. ada. Secara global itu ada perubahan. Oke, kalau Kang Erik baik lagi nih sebagai yang dituakan leluhur gitu untuk Gen Millennial dan Gen Z gitu ya. Anda kan nggak setuju itu, menurut Anda itu pengelompokan aja. Iya benar. Iya kan? Benar-benar kan seperti itu tadi kan. Benar. Nah, tapi kan Anda mungkin karena Anda sebagai senior kami gitu kan. Pasti kan Anda kan pernah punya golongan teman-teman yang emang suka healthy life, punya golongan teman-teman yang emang suka tanda kutip melakukan negatif. kurang healthy ya, kurang healthy. Nah, gimana tuh menurut Anda? Ya, emang saya sebagai yang dituakan, diseniorkan walaupun umur saya lebih muda, karena saya emang punya ada pengalaman. Jadi berdasarkan pengalaman. Emang benar kata Kang Hilmi gitu, Gen Z itu lebih pintar, saya setuju. Tapi generasi yang di atasnya itu lebih punya banyak pengalaman. Jelas, benar kan? Ya, Karena punya pengalaman. Secara umur kan jauh. Kita sebelumnya nggak baik juga kita membedakan yang ini lebih baik karena ini lebih baik. Berbeda oke, emang ada perbedaan. Cuman lebih baik kalau kita saling melengkapi pengalamannya sama kepintarannya itu. Jadi ambil yang positifnya. Gaya hidup lifestyle-nya Gen Z itu emang baiklah, sehat apa segala macam. Tapi untuk kesehatan mental mereka justru lebih rentan dibandingin yang generasi sebelumnya. Lihat banyak kasus-kasus kan generasi Z ternyata mentalnya kurang apa-apa. Itu setuju. Ya. Nah, kudu belajar juga sama generasi yang di atasnya atau mungkin yang di bawahnya, gimana caranya mengkolaborasi agar terjadinya keseimbangan di alam semesta ini gitu. Lebay ya gitu ya. Lebay jatuhnya nih. Jadi emang begitu viewers, kalau kata-kata dari leluhur, tetua ya. Walaupun yang umurnya lebih muda karena emang punya pengalaman. Iya. Nah, baik lagi nih Kang Hilmi ya. Kang Hilmi kan punya teman-teman Gen Z, punya teman-teman. Kita bahas di Gen Z dan milenial aja lah ya. Oke. Punya teman Gen Z dan teman milenial yang seumuran dengan Kang Hilmi. Nah, kalau yang Anda lihat sekarang, pengalaman pribadi ya di kehidupan sekarang, teman-teman milenial Anda, kita ngomong di weekend lah. Oke. Ya, teman-teman milenial Anda di weekend tuh mayoritas tertujunya tuh ke kehidupan seperti apa? Teman-teman Gen Z Anda tertujunya ke kehidupan seperti apa? Oke, ini ngomong milenial ya. Milenial dan Gen Z. Untuk teman seangkatan saya, kebetulan tuh kalau nongkrong tuh kayak di kafe, ngopi, ngebahas masalah kehidupan, apapun yang berat seperti itu. Atau kadang-kadang kayak di kios ada tukang makan, kita makan bareng. Mungkin kan kalau Gen Z kebanyakannya nggak kayak gitu kali ya. Yuk kita ngobrol, hangout kemana, sambil olahraga, sambil apa positif. Kalau saya kebetulan nggak pernah merasakan seperti itu gitu. Nggak pernah merasakan? Nggak pernah merasakan tuh kayak apa yang Gen Z lakukan tuh saya nggak pernah tahu. Contoh kecil kan ngomong lifestyle. Kayak orang punya komunitas di Fadran, komunitas padel. Saya memang bukan pelaku seperti itu gitu. Oke, tapi Kang Hilmi ini lebih ke pelaku apa? Saya tuh lebih ke pelaku kebaikan untuk masa depan. Lebih usaha malam lah ya. Ada konsumen usaha malam semua. Nah, jadi ya teman-temannya SMA, kuliah tuh memang
untuk contoh kecil nih, mereka main medsos jarang, uploadan di IG jarang banget. Mereka cuma sebatas penikmat, bukan user mereka. Hanya ngelihat tapi lihat postingannya nggak ada. Termasuk saya juga seperti itu. Bukan yang Gen Z lebih banyak gitu, ada Nah itu smartphone gitu. teman saya, milenial kita ngomongnya. Oke. Jadi mereka tuh untuk mengupload sesuatu tuh jadiin kayak, nih gue kayak gini loh, gue tuh cita dia seperti ini, nggak ada gitu. Jadi kalau ngeliat postingan contoh kecil di IG aja lah, dengan seumuran kita sekarang, lihat postingannya deh, simple dikit, kadang-kadang malah nggak ada gitu kan, foto profilnya pun bukan gambar orang aslinya, lihat gini seperti apa, banyak contoh kecil seperti itu kan. Oh iya. Kayak gitulah contoh kecil. Ya, beda pola pikir ya. Beda pola pikir, Oke. ya. Kita lanjut ke narasumber kita yang berikutnya, yaitu Ko Erik. Ko Erik, Anda kan pasti, kita ingat ya, topik kita di Gen Z dan milenial. Oke, Anda kan pasti punya teman-teman milenial dan teman-teman Gen Z. Ya kebetulan istri saya Gen Z. Oke. Istri yang mana nih? Istri mana ya, nanti kita bahas lah ya. Oke. Nah, dibahas itu pernah. Anda lihat teman-teman Anda ini sekarang misalnya di weekend atau pergaulannya, gimana yang Gen Z, gimana yang milenial, gimana pengalaman Anda pribadi aja. Pengalaman saya pribadi sih, Yang Anda lihat dari ya, ini teman-teman. saya lihat saksi mata gitu ya. Kan konon katanya Gen Z tuh lebih sehat kan. Konon katanya. Ada apa? Tapi saya lihat juga teman-teman saya ikut juga bareng sama Gen Z gitu. Jadi kayak menyusupi kali ya. Menyusupi gitu kan. Kita kan kalau Gen Z, di atas Gen Z kan lebih senangnya hura-hura ya. Kita party apa gitu kan, yang lebih mengeluarkan apa? Banyak biaya. Bukan biaya, lebih capek lah gitu. Oke. Lebih capek, tepar, sampai apa bener-bener kan. Kalau Gen Z kan lebih ngejaga kesehatannya gitu. Tapi sekarang udah banyak juga yang terdistorsi gitu. Jadi mencampur gitu. Gen Z gitu ikut-ikutan sama yang Gen Z ini disusupi lah gitu ibaratnya, sama yang generasi atasnya. Gitu saya lihat sekarang pada gitu. Jadi juga agak sulit membedakan ini apakah Gen Z atau Gen apa. Mukanya sih emang lebih dewasa, cuman kita nggak tahu kan karena batasnya itu nggak jelas gitu. Saya bingung. Itunya sama, jadi udah nggak ada perbedaan. Kalau dulu kan kelihatan nih, yang ini suka gini, ini suka ini. Sekarang nggak, isinya ya campur gitu. Saya lihat sendiri. Ini dia pengalaman pribadi Dari Padel lah salah satu saya lihat, nggak semua Gen Z aja, ternyata banyak dari kalangan seumuran saya gitu. Ya, dia pengalaman pribadi Anda ya. Ya, saya mau nanya nih, Anda kan penikmat olahraga padel nih ya. Ya. Itu gimana tuh? Padel. Padel kan? Padel. Iya. Padel. Padel. Padel bro. Padel. Padel. Pedal pop ya. Nah, maksudnya gini, pertanyaan Anda itu apa tuh? Jadi Anda kan suka main padel tuh ya. Ya. Itu karena memang Anda suka atau karena lagi hype aja atau karena memang ada sesuatu di sana gitu? Nah, kalau saya pribadi ya, viewers ya, saya awalnya tuh nggak main. Terus karena teman-teman saya main, otomatis saya ke bawah dan dipaksa awalnya main. Dijebak saya. Wow, dijebak ya? Dijebak, diculik. Oke. Pertama kali saya main padel saya diculik nih, oke. Setelah saya mainin olahraga ini, saya menemukan ketertarikan. Kenapa? Karena saya ngerasa olahraga ini, kalau saya ngeliat dari faktor olahraga ini, dia itu untuk saya kardionya bagus banget. Kardio ya. Ngebakar kardionya gede banget. Patokan saya tuh, saya bermain padel selama 2 jam lah ya kita ngomongnya. Lebih gede bakar kardio dibanding saya nge-gym atau setara dengan saya main basket yang intens. Iya, oke. Cuman nilai plusnya padel ini nilai plusnya adalah kontak fisiknya kurang. Oh, body contact ya? Body gitu. contactnya kurang. Jadi resiko cedera minim. Menurut saya. Nah, walaupun saya pernah cedera juga dari olahraga ini gitu kan ya. Ya, itu lucunya itu. Sampai lepas aja ya. Tapi menurut saya kalau saya lihat lebih dari faktor kesehatannya. Nah, ini seru, ini sehat, makanya saya mau dalamin lah ini olahraga. Oh. Kayak gitu. Kamu setuju nggak kalau padel itu olahraga Gen Z dibilangnya seperti itu? Kan banyak yang bilang seperti itu kan? Saya nggak setuju itu. Kenapa? Karena memang banyak pelakunya Gen Z ya, tapi yang bikin olahraga ini famous, populer di seluruh dunia itu semua milenial. Milenial ya? Milenial. Contoh, sebenarnya padel ini udah ada dari puluhan tahun lalu. Oh, oke. Sebenarnya, tapi kan tidak terlalu populer. Hanya ada golongan Sebentar, puluhan tahun lalu squash Anda maksud itu? Enggak, beneran. Padel sudah ada dari puluhan tahun Ini lalu. tahun 60-an udah ada. Udah ada. Oh. Cuman kan kurang populer, jadi yang main kalangan tertentu, gitu kan ya. Cuman di tahun, saya lupa tahun 2022, pokoknya tahun 2020 ke atas lah ya, 2021, 2022 gitu,
ada influencer terkenal atlet dunia yang mulai main olahraga ini. The most follow person in Instagram, Cristiano Ronaldo. Oh, oke. Dia mulai main olahraga ini, jadi viral. Namanya pengikuti diikutin juga oleh banyak selebriti dunia, influencer, yang milenial, mau yang Gen Z influencernya, mau yang Gen X influencernya, bahkan baby boomers juga ada gitu influencer yang mulai main, mulai viral, mulai banyak, ya kan. Jadi makin seru aja gitu olahraganya gitu, makin berkembang. Kenapa kelihatannya banyak Gen Z yang main? Ya karena mereka umurnya lagi muda nih gitu kan. Lagi fisik lagi apa banget Lagi ya. apa banget, dan menurut saya mereka kan main apapun kegiatannya mereka selalu post. Ya itulah gitu. Nah itu tuh yang bikin jadi kelihatannya kayak olahraga mereka gitu. Orang Gen Z banget padahal penyanyinya bukan mereka gitu kan. Padahal dari tahun 60-an juga sebenarnya sudah ada gitu. Oke, itulah the power of media sosial itu seperti itu ya. Baru tahu Anda ya? Saya baru tahu serius itu. Nah oke, ini kayak kita ngomong mulu capek ya. Boleh minum dong? Nggak boleh. Ya, belum? Nggak boleh ya? Nggak boleh. Saya sih mau minum juga. Penasaran nih kan? Boleh dong, haus dong. Nah, saya mau jelasin nih, nggak bosan-bosannya kita itu podcast di Kadia Coffee. Kadia Coffee itu di mana kan, Erik? Jalan Kinanti nomor 21 Bandung. Oke, buat para viewer, saya mau main di sini datang main. Kopinya enak. Mau ketemu kita datang ke sini. Mau ngobrol bareng datang ke sini. Mau ikutan podcast datang ke sini. Komen di section kami, bantu kami. Topiknya apa sih? Viewers pengen dengerin apa? Kita ngomongin apa? Iya. Tolong dibantu gitu di komen, oke? Nah kita minum dulu ya viewers ya, capek nih. Cheers. Cheers. Oke, Nice. sekarang kita balik lagi ke topik kita ya. Gen Z milenial, perbedaan gaya hidup. Kita jangan fokus di padelnya, Betul, jangan fokus semuanya. pada ini perbedaan gaya hidup ya. Kak Kami, saat ini lingkungan Anda lebih banyak, udah pasti kan teman-teman Anda kalau setara udah pasti milenial, Milenial, ya kan? iya. Tapi kan Anda lebih baik bergaul dengan milenial atau lebih baik bergaul dengan Gen Z atau mix? Mix lah, cuman untuk secara dominan sih masih milenial. Ya. Untuk secara pendekat ya, Ya. mungkin kalau untuk Gen Z itu sebatas rekan kerja aja sih, mungkin itu aja. Oke, tapi maksud punya pergaulan teman-teman yang Gen Z? Nggak ada. Kebetulan saya nggak ada. Kebetulan nggak ada. Nggak ada, Oke. Nah, baik lagi kalau gitu kita ngomong Gen Z rekan kerja, milenial teman main ya. Betul. Oke. Saya mau nanya soal etos kerja lah. Karena Gen Z-nya di teman kerja ya. Iya, iya. Nah, Anda lihat perbedaan nggak antara Gen Z? Oh jelas. Cuman saya bukan berarti saya mendiskreditkan Ya. kaum ya. Ya, ya. Cuman kebetulan saya itu memang punya karyawan yang dulu milenial. Saya punya comparison dong Ya, ya, antara ya. milenial dengan Gen Z. Kalau dari segi loyalitas, nggak kenal waktu, milenial memang nomor satu. Ya. Secara mental dia oke. Ini pengalaman pribadi ya. Pribadi ya, bukan saya berarti mendiskreditkan enggak. Ya. Kalau Gen Z itu secara mengolah informasi lebih cepat, Oke. paham jadi kalau untuk kebutuhan kerja dulunya memang butuh. Ya. Kasar kalau tim tempur, ini ngomong tim tempur ya, milenial saya butuh pakai. Ya. Untuk kayak di belakang layar yang dibutuh otak apapun, nah, sekarang kita main media sosial dong, sebut Gen Z. Oke. Itu pengalaman pribadi ya. Karena untuk Gen Z itu dikasih tekanan yang agak sedikit tinggi tuh ngeluh dengan alasan Mungkin tidak semua tapi enggak semuanya. Ini kan saya lakuin gitu Ya, kan. ya. Saya pelaku usaha juga gitu kan. Jadi kalau saya memberikan suatu tekanan agak sedikit pressure naik, itu Gen Z kewalahan. Oke. Beda milenial saya kasih 2 kali lipat pun dia masih kuat. Itulah kalau pengalaman saya gitu. Oke. Itu pengalaman dari Kang Helmi. Nah, Pengalaman. baiknya kita nanya dari Ko Erik sebagai yang kita tuakan, yang merasakan semua zaman gitu ya. Nah, Anda sebagai yang senior untuk kami ini, ya kan? Tua banget mas. Pengalaman Anda pasti Anda punya lingkungan pergaulan. Kita fokus di Gen Z milenial aja ya. Punya dua-duanya nih. Anda juga mungkin pelaku usaha, Anda mungkin juga sama kayak Kang Helmi pernah punya pegawai yang milenial, pernah punya pegawai Gen Z. Bahkan tadi statement Anda ngomong istri Anda Gen Z. Nah, itu gimana tuh perbedaannya menurut Anda?
Perbedaannya sih kalau mau dicari-cari ya jadi ada perbedaan, tapi kalaupun disama-samakan juga banyak yang sama. Contoh-contohnya gimana? Ya, jadi ini pengalaman pribadi Anda gitu. Iya. Mungkin viewers pengen tahu nih pengalaman pribadi Ada Anda. aja lah ya. Malah saya sebenarnya termakan dengan omongan orang kalau Gen Z gini seperti yang Hilmi bilang milenial gini. Tapi pada kenyataannya ternyata nggak seperti itu. Nah, beda-beda kan ya. Gen Z kan lebih dianggap rendah lah dibandingin yang milenial biasanya dari kapasitas mental, pikiran cuman katanya lebih nggak gaptek. Tapi pada kenyataannya saya nemu banyak banget Gen Z yang justru berpikiran dewasa ya. Dia bisa mengayomi bahkan yang generasi di atasnya. Saya ketemu gitu. Dan saya juga ngelihat banyak milenial yang ternyata yang tingkat ilmunya teknologinya jauh lebih tinggi daripada generasi Gen Z gitu. Oh iya. Ini pengalaman pribadi Anda. Pengalaman ya? saya, saya pikir juga sama kayak Kang Hilmi gini. Oh ternyata enggak, ini lebih dari ke banyak hal lah, dari sosialnya, dari latar belakang pendidikan. Jadi kalaupun generasi apapun latar pendidikannya mohon maaf kurang gitu berkualitas gitu ya. Nah, hasilnya juga yang nggak jauh beda sama yang kayak gitu. Oke. Nah ini menarik karena dari kita bertiga yang punya istri Gen Z itu Anda. Tuh. Ya kan ya. Anda juga ada bahas latar pendidikan, terus cara pekerjanya dan sebagainya. Nah, pengalaman Anda punya istri Gen Z, ya apapun latar pendidikannya, apapun gimana gitu punya istri Gen Z itu. Nah. Karena Anda menjalaninya kan udah, kalau kami mungkin sebatas teman, teman main, teman TTM ya. Kalau Anda kan udah jadi istri kan, apakah gimana gitu punya istri Gen Z itu dengan Anda yang 2-3 generasi di atasnya gitu? Nah, kebetulan saya kan hidup tuh udah lumayan lama ya. Berapa tahun? Lebih 30-an lebih. 50 berapa? Pukul barangan. Nah, saya kan dulu SMA lah, saya pernah pacaran sama mungkin yang umurnya sama dengan istri saya waktu saya nikah. Ya. Nah, ternyata di luar dugaan sifatnya mirip sama, jadi belum dewasa aja. Ntar pas udah seumur sama gitu sama, jadi sama-sama aja gitu. Nah, dengan usia Anda yang jauh di atasnya, kalau waktu Anda SMA, Anda seumuran nih. Nah, dulu pas saya seumuran kan ibarat saya Gen Z, sekerbu Gen Z kan. Iya, Saya Gen Z. pemikirannya sama. Waktu Anda seumuran Iya. pasti pemikirannya sama. Tapi konflik lebih banyak, jauh lebih banyak. Oke. Ketemu saya yang saya gen milenial berarti masuknya. Ya. No, Gen X. Milenial saya pengennya. X, bro. Saya pengen milenial mau apa? Ya, terserah Bapak lah itu. Nah, istri saya Gen Z lebih muda kan. Ya. Saya jadi sih lebih konfliknya malah jadi nggak banyak, karena saya lebih bisa menutupi kekurangannya dia bisa menutupi kekurangan saya, gitu. Karena lengkap jadinya, ada yang pengalaman, ada yang lebih kreatifnya. Jadi ternyata penting antara Gen Z itu untuk dijadikan sumbangan gitu, bukan sumbangan, tambalan dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Jadi untuk viewers tahu dulu perbedaan Ko Erik dengan istrinya itu kurang lebih 22 tahunan ya. Naik aja kemarin 18, 20 sekarang Oh, dulu. enggak benar. Coba Sekitar Anda 20. Iya 22 tahun kalau Anda itu dengan benar. 18 deh. Enggak, 22 tahun kalau dengan benar. Nah, tadi kan Anda ngomong Anda saling melengkapi kan jatuhnya kan. Ya kan, karena punya istri Gen Z, Anda saling melengkapi dan sebagainya. Masih sampai sekarang. Ah, itu gimana? Nggak tahu saya, itu dipertanyakan karena ada komponen yang hilang dalam pernikahan kami. Kamu masih nikah? Nggak tahu, mungkin kemungkinan Status iya, masih. kemungkinan Status masih. ya, mungkin saya nggak Cara tahu. bernegara masih. Ya, cuma kan ada komponen yang hilang di pernikahan kami. Iya enggak, pertanyaan saya dan viewers adalah tadi kan Anda bilang saling melengkapi. Iya. Ya kan? Masih sampai sekarang masih hidup bareng atau sudah? Sekarang udah nggak hidup bareng. Oke, berarti melengkapinya di mana ya? Dulu kan saya ngomong yang past tense, saya ngomong yang masa dulu pas awal saya menikah. Oke, kalau kedepannya Anda mau nikah cari Gen Z lagi? Saya mau nyari Gen bawahnya Alpha. Gen Z, benar. Gen Alpha. Gen Alpha. Karena saya udah punya pengalaman gen-gen sebelumnya. Kita kan harus banyak pengalaman ya, banyak mencari ilmu, banyak mencari kepastian gitu. Berarti untuk viewers yang Gen Alpha hati-hati. Bedanya bisa 40 tahun viewers nanti. Nah oke, mungkin kita tutup aja podcast kita ya, tentang Gen Z, Gen milenial dan gen-gen lainnya. Intinya itulah perbedaan generasi.
Setiap generasi pasti punya nilai plus dan minus ya. Nah itu gimana persepsi orang lagi. Generasi ini lebih baik, tidak ada generasi yang lebih baik kok. Semua generasi itu sama. Generasi ini mungkin lebih lihat dalam hal ini, generasi ini mungkin lebih seperti ini. Itu penilaian orang berbeda-beda. Nah dari Kang Helmi kata terakhirnya untuk topik kita kali ini. Oke, tadi Kang Afin bilang benar, jangan mengelompokkan umur tuh dari gen-gen apapun lah, itu sama aja. Tapi lihat dari kemampuan diri kita pribadi aja. Apakah kita bisa mengimbangi dengan kemajuan zaman sekarang seperti apa? Apakah kita tertinggal jauh? Kembali ke diri kalian masing-masing. Itu aja. Dari Ko Erik, kata penutupnya? Kata penutup dari saya kurang gitu ngerti ya perbedaan antara Gen Z sama Gen milenial. Tapi saya tahu dengan pasti bahwa dua gen itu pasti berbeda dengan Gen Halilintar. Oke, keren. Luar biasa ya. Oke, viewers, saya nggak akan lupa untuk selalu ingetin viewers untuk jangan lupa like, subscribe dan komen di channel YouTube kami. Kami juga punya Instagram, tolong dibantu juga di follow ya. Nah, apa gitu Kang yang saya ingetin? Oh, jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi. Oke, itu kayaknya penting banget tuh lonceng notifikasi. Nah, viewers terima kasih untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di episode podcast ODGJ berikutnya. Dadah. Terima kasih. Bye.